Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena dia akan dipuaskan. Salam berjumpa lagi. Kasih karunia Allah menyertai dan memberkati dimanapun saudara-saudari berada. Berjumpa lagi dengan saya. Kesempatan ini saya ingin sharing salah satu firman, dan saat ini juga masih belajar tentang persoalan dosa. Namun kesempatan ini saya menaruh topik adalah dosa pertikaian. Saya ada buat struktur dosa-dosa dalam setiap Alkitab. Itu ada 20 nomor, dari nomor 1 sampai 20. Tapi kemarin saya sudah bagikan dari nomor 1 sampai 4, dan saat ini melanjutkan, yaitu adalah dosa pertikaian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pertikaian itu juga termasuk dosa. Nah, mengapa pertikaian juga termasuk dosa? Karena segala sesuatu yang manusia lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan, dan segala pikiran yang jahat, segala kekhawatiran yang jahat, semuanya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah Maha Kudus, Tuhan adalah Maha Sempurna, sehingga Tuhan tidak mau melihat segala hal-hal yang Tuhan dianggap cicik dan berdosa di hadapan Dia. Nah, maka dalam dosa pertikaian ini adalah selalu terjadi dalam setiap kehidupan manusia, khususnya adalah bagi orang-orang yang sudah memiliki keluarga, yang sudah punya keluarga. Pertikaian itu selalu terjadi dalam hidup manusia. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa itu pun berdosa. Pertikaian, pertengkaran, pertentangan, perbedaan pemahaman, lalu perselisihan terjadi, konflik terjadi dalam setiap keluarga, di setiap lingkungan kita. Itulah disebut pertikaian dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan pertikaian ini terjadi karena kita salah pemahaman, salah mengerti dari setiap visi dan tujuan kita, sehingga pertikaian itu selalu akan terjadi. Pertikaian itu selalu akan terjadi melalui kita pencuri bukunya teman, melalui kita mencuri pena teman, melalui kita mencuri uangnya orang tua, melalui kita mencuri uangnya adik, melalui kita mencuri uangnya kakak, melalui kita mencuri segala harta yang ada di dunia. Nah, itulah membuat manusia pertikaian itu selalu terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pertikaian ini pun berdosa dan cicik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, menjauhilah setiap pertikaian dalam hidup Anda, sehingga kita hidup yang kudus, hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan pertikaian Tuhan tidak kehendaki, dan Tuhan tidak diizinkan untuk kita melakukan pertikaian. Karena apa? Pertikaian itu terjadi karena di setiap hati kita, di setiap pikiran kita, di setiap akal budi kita, di setiap keinginan kita, itu adalah dikuasai oleh kejahatan, sehingga pertikaian itu terjadi. Bagaimana orang-orang yang kejahatan itu bisa berkenan di hadapan Tuhan? Mustahil. Oleh karena itu, meninggalkanlah setiap pertikaian, sehingga kita berat untuk menjadi warga kerajaan Kristus Yesus. Oleh sebab itu,
Mari kita menjauhkan pertikaian sehingga kita hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, dan pertikaian ini adalah sering terjadi antara adik dan antara kakak dengan adik, antara ayah dengan ibu, antara om dengan om, antara tante dengan tante, antara nenek dengan kakek dan lain-lain. Oleh sebab itu, pertikaian adalah Tuhan tidak kehendaki, dan Tuhan melihat bahwa ketika kita melakukan pertikaian, maka itulah cicik dan berdosa di hadapan Tuhan. Justru kita hidup dalam pertikaian itu, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk memberi damai sejahtera, sehingga Yesus berkata, "Akulah damai sejahtera," dan Dia adalah membawa damai sejahtera. Dulu adalah tidak ada seorang pun yang hidup yang damai, tetapi melalui Yesus Kristus membawa damai untuk hidup yang bersekutu dengan sesama manusia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah ada dua tujuan. Yang pertama adalah Dia membawa damai, artinya bahwa kita permusuhan antara Allah dengan manusia, sehingga melalui kehadiran Allah atau melalui kehadiran Yesus itu, Dia membawa damai untuk kita bisa relasi antara Allah dengan manusia. Karena Tuhan atau Allah adalah kudus, dan Dia tidak mau melihat kejahatan dan kebobrokan dan melihat setiap dosa kita, sehingga Tuhan memusuhi setiap orang-orang yang ada di dunia, sehingga melalui anaknya memberi damai. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, Allah sudah memusuhi setiap orang-orang yang hidup dalam dosa dan setiap orang-orang yang jatuh dalam dosa. Nah, itu yang Allah mengutus anaknya untuk bagaimana mendamaikan Allah dengan manusia, sehingga berat untuk relasi Allah dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus datang untuk mendamaikan manusia vertikal, artinya pertikaian antara sesama dengan sesama, atau suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Nah, itu jadi Yesus datang ke dalam dunia itu adalah ada dua tujuan. Yang pertama adalah mendamaikan dari permusuhan antara Allah dengan kita. Yang kedua adalah mendamaikan dari permusuhan manusia dengan manusia. Maka itu, kalau barang siapa yang tidak percaya dan belum menerima Yesus itu, bagaimana dia bisa hidup yang damai? Susah. Karena apa? Karena melalui Yesus Kristuslah yang membawa damai, untuk hidup yang damai sejahtera di dalam Dia sampai selama-lamanya. Maka itu saudara-saudari, menjauhilah setiap pertikaian, dan Kristuslah menjadi dasar di atas segala sesuatu, sehingga Kristus itulah mengatur dalam hidup Anda, dan Kristuslah menjadi raja di atas segala raja, dan Kristuslah menjadi Bapa di atas segala Bapa, sehingga kamu hidup adalah Kristus dan mati pun beruntungan. Kalau kita belum hidup dalam Kristus lalu mati, itu tidak ada peruntungan. Kenapa? Karena Tuhan masih berikan kesempatan, tapi kita menyia-nyiakan. Oleh karena itu, jikalau Tuhan masih berikan kesempatan secara cuma-cuma, percayalah dan menerima Yesus Kristus. Itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya hidupmu jangan menjadi sia-sia, tetapi hidupmu menjadi berguna, sehingga mati pun akan mendapatkan peruntungan yang kekal di sana. Salam, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Shalom.